Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muli Dwi Natasha dengan NPM 2216021130 dari kelas reguler B1, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan dosen pengampu Ibu Lilih Muflihah pada mata kuliah Teori Politik. Pada video ini, saya akan memaparkan materi teori politik pada abad pertengahan, tradisi klasik, dan masa pencerahan. Pertama-tama yang akan saya bahas adalah teori politik pada tradisi klasik. Tradisi klasik ini terjadi pada zaman Yunani kuno dan Romawi kuno. Pada zaman Yunani kuno terjadi sekitar pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga 6 Masehi. Sedangkan pada Romawi terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga 5 Masehi. Yunani kuno terkenal dengan kontribusinya dalam bidang filsafat, politik, sastra, seni, arsitektur, matematika, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan Romawi kuno mencakup dalam bidang hukum, pemerintahan, arsitektur, sastra, dan seni, dan kemudian berkembang menjadi Kekaisaran Romawi. Beberapa filsuf yang terkenal pada masa tradisi klasik yang pertama adalah Plato. Ia berpendapat bahwa negara yang baik harus diatur oleh seorang raja yang bijaksana. Plato membagi menjadi 3 kelas, yaitu penguasa, prajurit, dan pekerja. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles membedakan antara 3 bentuk pemerintahan, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Yang ketiga adalah Cicero. Ia mendukung ide republik dan pentingnya kebebasan politik warga negara dalam urusan publik. Cicero juga mempertimbangkan peran hukum dalam keadilan dan stabilitas politik. Selanjutnya adalah teori politik pada abad pertengahan. Teori politik di Eropa didasarkan pada prinsip-prinsip yang berakar dalam tradisi Kristen dan warisan politik Romawi. Beberapa teori politik yang penting pada periode ini adalah teori kekaisaran, monarki, dan teori gereja negara. Pertama adalah teori kekaisaran. Teori ini dikembangkan oleh para teolog dan cendekiawan yang menganggap kaisar sebagai pemimpin tertinggi yang diangkat oleh Tuhan dan memiliki kekuasaan absolut. Kedua adalah teori monarki. Teori ini didasarkan pada konsep hukum keadilan raja, yang menyatakan bahwa raja bertindak sebagai perwakilan Tuhan di bumi dan memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Raja dianggap sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana yang bertanggung jawab atas keamanan. Ketiga adalah teori gereja dan negara. Teori ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara gereja dan negara yang dikemukakan oleh Paus Gelasius I, yang menyatakan bahwa ada 2 kekuasaan yang berdaulat, yaitu kekuasaan gereja dan kekuasaan negara dalam hal duniawi. Ada beberapa filsuf terkemuka pada abad pertengahan, yaitu yang pertama adalah Santo Agustinus. Ia memadukan pemikiran Kristen dengan pemikiran filsafat Yunani, terutama filsafat Platonisme. Kedua adalah Santo Thomas Aquinas. Ia berusaha menyatukan pemikiran Aristoteles dengan doktrin Katolik. Yang ketiga adalah Roger Bacon. Bacon adalah seorang filsuf abad pertengahan yang terkenal karena penekanannya pada pentingnya pengamatan dan eksperimen dalam pengetahuan. Teori politik selanjutnya adalah pada masa pencerahan. Masa pencerahan terjadi pada abad ke-18. Beberapa tradisi yang muncul pada masa pencerahan adalah yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme sendiri menekankan pentingnya akal dan logika dalam memahami dunia. Yang kedua adalah empirisme. Tradisi ini berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Yang ketiga adalah liberalisme.
Tradisi ini menekankan hak asasi individu, kebebasan berbicara, hak kepemilikan, dan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Keempat adalah Iluminisme. Gerakan Iluminisme menekankan pentingnya penyebaran pengetahuan dan pendidikan kepada masyarakat luas. Filsuf seperti Voltaire dan Denis berusaha menyebarkan pengetahuan melalui ensiklopedia dan menentang dogma-dogma agama.